Pembahasan terkait perubahan skema pengenaan pajak atas perusahaan dalam masa seperti sekarang tentunya menimbulkan kegelisahan di kalangan pengusaha dan perusahaan. Dan kita tentunya masih menunggu bagaimana sih format kalkulasinya. Karena selama ini perusahaan yang merugi tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan dari sisi korporasi. Nah, hitungannya kita juga belum dapat, artinya bagaimana sih pemerintah mendesain ini sehingga nantinya tidak memberatkan bagi perusahaan. Karena Bu Ane juga saya kira pemerintah harus juga melihat bahwa pajak penghasilan ini bukan satu-satunya pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari perusahaan. Artinya jangan sampai juga apa yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait masalah perpajakan ini bukan menyebabkan penambahan dari kegiatan dari pendapatan pemerintah dari sektor pajak, tapi malah menyebabkan terjadinya penurunan. Karena kontribusi perusahaan ini tidak hanya bisa diukur dari pajak penghasilan perusahaan, tapi juga bisa dilihat dari PPh-nya, dari PPN-nya, dari kegiatan ekonomi yang ditimbulkannya. Artinya banyak sekali kontribusi yang diberikan oleh perusahaan atas pendapatan pemerintah di luar dari pajak penghasilan. Makanya saya kira kalau misalnya kebijakan yang akan dibuat ini bisa menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, kami kira ini perlu benar-benar dipikirkan dengan matang dan dikaji secara mendalam sebelum ini diimplementasikan. Baik, Pak Samsul tadi Anda katakan menciptakan kegelisahan. Sebenarnya faktor apa yang paling mengkhawatirkan kalau menurut pengusaha? Kalau kita lihat misalnya bahwa pengenaan pajak minimum untuk yang berasal dari penghasilan bruto, ini kan kalau penghasilan brutonya let's say misalnya 15 triliun, misalnya nih, kemudian perusahaan atas ini mungkin masih rugi. Nah, kalkulasinya misalnya akan ada penambahan pemotongan pendapatan sebesar 150 miliar di atas. Dan ini menyebabkan kerugian yang lebih dalam bagi perusahaan. Ya kalau misalnya, maksud saya kan banyak juga perusahaan-perusahaan dengan pendapatan yang cukup besar yang saat ini mengalami kerugian, terutama beberapa company yang diakibatkan oleh situasi pandemi seperti sekarang, di mana mereka sedang berjuang untuk bisa sustain dan mereka akibat pandemi ini sebagian perusahaan mengalami penurunan dari sisi pendapatan. Sementara biaya tetap, biaya overhead yang harus mereka tanggung tidak bisa mereka kurangi. Sehingga kerugian akan semakin dalam ditambah lagi dengan pemotongan pajak minimum yang direncanakan. Saya kira direncanakan ya, belum diimplementasikan, akan diterapkan. Jadi makanya saya katakan bahwa sebelum ini diimplementasikan, kami kira perlu dipikirkan secara matang dan pengusaha diajak untuk berdiskusi terkait ini apa baik buruknya, karena tadi saya katakan bahwa kontribusi perusahaan terhadap pemerintah itu tidak hanya dari sisi pajak penghasilan, banyak hal-hal lain yang bisa diambil manfaatnya dan untuk pertumbuhan perekonomian negara kita. Baik, Pak Samsul, apa saja upaya yang sudah dilakukan AEI untuk berkomunikasi terkait dengan hal ini kepada pemerintah? Kami kira terkait hal ini kita belum ada komunikasi juga karena kami juga belum diajak untuk bicara terkait masalah pengenaan pajak atas perusahaan yang merugi ini. Dan kalau boleh disampaikan juga ya memang saat ini cukup banyak perusahaan-perusahaan anggota asosiasi yang mengalami kerugian terutama yang diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 ini. Baik, artinya ini pasti akan direspon buruk oleh para investor seperti itu? Saya kira dari sisi investor tentunya mereka akan melihat bahwa ini semacam menjadi biaya. Jadi kalau dipotongnya di atas tentunya ini akan masuk seperti biaya ya, jadi biaya tenaga kerja, biaya lain-lain. Maka akan berdampak terhadap terjadinya kalau perusahaan rugi tentunya menambah jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan.